نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Sebagian para aulia Allah, karena bermacam-macamnya nikmat Allah yang kita rasakan, karena bermacam-macamnya nikmat Allah yang sudah kita dapat, maka mereka itu berlomba-lomba bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah dengan menyebut nama Allah satu persatu. Dan bahkan mereka itu mengolah bermacam-macam pujian kepada Allah. Kadanya alhamdulillah aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdu inni, alhamdulillah, segala puji Allah yang maha ini, maha ini, maha ini. Kenapa tidak ada bermacam-macam itu? Bermacam-macam nama Allah dan pujian kepada Allah. Kenapa garang? Karena bermacam-macam juga nikmat Allah yang sudah kita rasakan. Dan itu bagi orang yang paham biasanya bebuhannya mensyukuri nikmat Allah. Makanya paling kadang kita itu tahu nama-nama Allah, wabil khusus asmaul husna, supaya kita itu bisa paling alhamdulillah, alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim, alhamdulillahil ghaffar, alhamdulillahil aziz. Nah itu kenapa kadang jadi disuruh bermacam-macam? Sebagian para ulama setiap harinya bermacam-macam pujian kepada Allah. Kenapa? Karena emang Allah memberikan inya bermacam-macam nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila anqal. Sesungguhnya iman itu bertambah dengan terus-menerus. Sesungguhnya iman itu bertambah dengan terus-menerus mengerjakan amal-amal baik dan memperbanyaknya disertai keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jar musannif di sini, sesungguhnya iman orang itu bertambah dengan terus-menerus. Iman kita tuh kayak apa garang jar iman itu? Iman itu sebenarnya cahaya yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di hati hamba. Cahaya iman itu amunnya kuat juga kita hendak menuju kepada ibadah kepada Allah. Kenapa? Garang ada biasanya rasa koler sembahyang, koler beribadah. Kenapa? Iman itu berkurang. Seandainya iman ini bertambah, napa jar? Pasti ingin terus-menerusan mengerjakan amal-amal baik. Nangka ini aja, contohnya adalah pian tuh berdagang, imbah berdagang, sakalnya payu banar, wah nyaman banar masakannya. Misal berdagang masakan aja barang, berdagang apakah? Sekalinya payu banar. Kira-kira itulah seandainya amunnya pian itu paham, ketika pian mengerjakan dunia itu mengejar dunia, oh rami bana bertambah-tambah terus nih, untungannya ke ujungannya bertambah-tambah terus, ya bertambah-tambah amal soleh nih. Kira-kira pian hakun lah ampih waktu lagi rami-raminya tuh bah aku kurangi aja daganganku rami bener, keramian aku berdagang. Adalah kira-kira orang kayak itulah. Kira-kira ada kada? Mustahil bang lah. Orang tuh rami lah, berdagang rami. Kira-kira amunnya sudah rami bener, ini akan bertambah ulang macam-macam dagangannya. Orang amunnya sudah tahu bahwasanya dirinya itu ada iman. Jar musannif amunnya kita itu hendak iman itu bertambah, artinya ujungan iman itu bertambah-tambah terus. Apa garang? Bertambah terus amal soleh kita. Jangan berkurang. Amunnya berkurang rugi kita. Itu contohnya untuk orang yang berdagang. Seandainya masalah dunia aja kita hakun nangka itu, apalagi gasan urusan akhirat. Nah, mudah-mudahan iman kita ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman tersebut akan sempurna disertai dengan keikhlasan karena Allah. Beramal ikhlas karena
karena Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Iman yang paling menunjukkan bekas atau akan memberikan bekas terhadap hati, yaitu adalah iman kepada Allah. Seandainya orang itu paham iman, aku beriman kepada Allah. Tapi ini ke tauhid, panglah kada apa-apa sedikit ke tauhid. Makanya semalam sudah ulun singgung ketika malam Kamis. Sudahlah diamalkanlah. Seakan-akan detik ini Allah Ta'ala itu ada. Yakin, tapi kada diamalkan. Seandainya itu terus menerus ada, iman itu akan bertambah-tambah terus. Allah ada. Itu harus ada di pikiran kita. Nah, Allah ada. Belum lagi kena dosa. Allah melihat aku. Allah kena ma'adab aku. Allah kena memberi aku pahala. Allah. Ini jen sebuting. Allah ada. Rasakan waktu bermajlisan ini nah, hendak mendapatkan keikhlasan. Bisa. Kenapa? Allah yang kita ingat akan. Ada hendak melihat manusia, kalau manusia memuji aku, nah ada. Kenapa garang? Di hatinya Allah ada. Makanya Al-Habib Hamid Basirih, Hamid bin Abbas Bahashim, cukup belajar wujud aja. Wujud Allah ada, udah sampai kepada Allah. Kenapa garang? Itu sentralnya, kada ada ta'alluqnya, itu kada ada ta'alluqnya. Allah ada. Amunnya kita tuh merasakan Allah ada di setiap manapun aman. Allah ada. Belum lagi kena Allah Ta'ala melihat kita. Allah Ta'ala kena ma'adab kita, amunnya kita berbuat maksiat, kena memberi. Belum lagi. Itu yang paling kuat. Yang paling kuat adalah iman ketika kita iman kepada Allah. Makanya antuk minu billah. Pemulaan. Oke, amunnya orang-orang yang hanya masuk Islam atau orang-orang awam, itu oke lah. Asyhadu alla, aku percaya, aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Tapi amunnya orang sudah naik kelas, lain lagi pemikirannya. Betakun aja ulun nah. Setiap hari kira-kira pian adalah tak ingat Allah Ta'ala tuh ada. Kau usah belajar ilmu-ilmu yang macam-macam dulu, masalah tauhid ini itu jen dulu. Allah ada. Hendak mendapatkan rezeki, oh Allah Ta'ala ada nah. Hendak mendapatkan keamanan, oh Allah ada hadir. Hendak mendapatkan apa? Keselamatan, Allah hadir. Kenapa garang ada rasa pusang? Kenapa garang rasa galau? Kenapa garang ada rasa duka cita? Inya kada merasakan orang yang paling hebat itu ada. Sekalipun yakin, tapi kada digunakannya akalnya untuk meyakinkan itu tersebut. Allah ada. Itu yang paling kuat lah, untuk iman yang paling kuat, atau untuk memicu kita menuju kepada iman yang paling kuat adalah yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, amunnya hendak yakin itu kuat. Yang kedua, kada lain tanda terima kasih kita, yaitu iman kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin kada sidin itu adalah kekasih Allah? Yakin kada sidin itu Nabi Allah? Yakin kada sidin itu adalah rahmatan lil alamin? Amun sudah yakin bahwasanya Sayyidina Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, hendak apa lagi yang kita cari? Selain daripada ridhonya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kada mau lepas lah. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, mudah-mudahan iman kita kuat kepada Allah, iman kita kuat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda iman kuat kepada Sayyidina Muhammad, hakun menghadiri majlis yang dimana di situ dibacakan ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uyuh kalau lah begawi, imbah begawi bermajlisan, mbah tuh harinya hujan yang mengguring.
Tapi amunnya orang sadar, uyuhnya itu rami. Rami. Di dunia raminya, di alam malakut yang raminya. Nih, para malaikat Allah Ta'ala mendoakan, ya Allah, ampuni dosa orang yang hadir ya Allah. Itu jarulun jar Sayyidina Muhammad. Itu dalam riwayat Imam Bazzar. Ya Allah, rahmati orang yang hadir majelis ilmu ya Allah. Mbah tu Allah Ta'ala berjanji apa? Bersumpah ulang sedang apa? Wa izzati wa jalali qad ghafartu lahu. Jalla Allah, dengan kekuasaanku, kemuliaanku, wahai malaikat, karena ikam kada berdosa, aku ampuni orang yang hadir di majelis ilmu. Rami lah, biar uyuh lah, tapi rami. Raminya di mana? Bun malaikat mendoakan rami benar. Kita tahu punya berdoa, rami orangnya, maka malaikat Allah Ta'ala banyak. Rami, amunnya orang tahu, amunnya kada tahu, ya kada rami. Kayak itu aja majlis duduk uyuh ya. Mendengarakan, kada itunya. Hendak tahu rami lah. Keramian pian kena hendak tahu lah. Yang rami, yang paling rami itu kena ketika mati dalam keadaan husnul khatimah. Bah rami benar kena itu. Uyuh tuh hilang sudah. Uyuh hilang. Pikiran dunia hilang. Ya sudah keramian tadi, bertemu lawan kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan kekasihnya Allah. La ilaha illallah. Itu amunnya orang imannya kuat lah. Termasuk iman kuat kepada Sayyidina Muhammad, inya hakun duduk di majlis di sana dibacakan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman itu akan bertambah-tambah. Jangan hakun kita rugi, berdagang jangan hendak rugi. Itu berdagang dunia tak? Masa anak berdagang akhirat kita kada hakun rugi? Kada mau kalau lah amun ada di sana majelis kebaikan datangi, amun ada di sana majelis zikir datangi, supaya bertambah-tambah terus iman ini nah. Nih napa jadi Imam Haddad terus menerus mengerjakan amal-amal baik dan memperbanyaknya disertai keikhlasan karena Allah. Kunci untuk memperbanyak kebaikan inilah, amun kita toh hendak memperbanyak ibadah kepada Allah, amun kita tuh hendak memperbanyak taat kepada Allah, berbuat baik kepada orang lain, kuncinya adalah mahabbah, cinta. Amunnya sudah cinta, nya akan mengeluarkan banyak daripada sedikitnya cinta. Sudah kalau lah contohkan semalamnya kalau lah antara ikhlas lawan cinta, sudah. Itu kuncinya, kunci untuk memperbanyak. Amunnya kita ikhlas itu biar sedikit tak keluar aja. Sedikit tak keluar, tapi amunnya sudah cinta, yang banyak yang tak keluar. Maka amunnya sedikit ini ikhlas benar lah, ikhlas benar. Tapi amunnya cinta, nah di situ, nih ada duit misalnya nih di hadapan ini 2 juta, ini 1 juta, banyak diopang lah sama-sama banyak nih. Kira-kira yang paling ikhlasnya yang 1 juta kalau lah, karena lebih sedikit. Itu orang ikhlas saja. Tapi amun orang cinta kada mau, nya pasti aku cinta Allah nah. Pasti yang banyak yang 2 juta keluar. Contohnya siapa? Sayyidatuna Khadijah. Bahabis gasan siapa? Garang bahabis gasan Sayyidina Muhammad. Nah, itu orang-orang bujur cintalah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat munafik, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat munafik inilah, keluarga kita dijauhkan, zuriat-zuriat kita dijauhkan. Maka bisa bertambah dengan mengerjakan amal-amal buruk, yaitu meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang diharamkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aznaba dzamban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda fa in taba suqila qalbuh wa in lam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbuh. Artinya barang siapa melakukan sesuatu dosa, timbullah di hatinya noda hitam. Orang tahu sudah mengerjakan dosa sekali, jangan mengerjakan dosa sebuting titik dulu di hati. Amun semakin banyak ya kena hati itu hirang. Kenapa? Terlalu banyak mengerjakan maksiat kepada Allah. Orang yang kada ingat lawan Allah, amunnya bebuhan ahlillah, itu dimasukkannya dalam kategori berdosa. Berdosa aja kita nih Allah lah. Seharian ini nah
Kita ingatlah lawan Allah lah. La ilaha illallah. Di majelis ilmu ini barang ingat Allah. Dibimbing akan yang membimbingnya, ada juga yang membimbing akan. Kadang mungkin ada yang membimbing ya peguruan-peguruannya. Sama-sama kita mengingat Allah. Ada lain tujuannya majelis ilmu, majelis zikir, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semalam ulun singgung malam hari Jumat. Ingatkanlah masalah dosa nih, masalah dosa. Kebanyakan orang itu berpegang kepada amal. Ini salah besar. Jangan berpegang kepada amal. Contohnya berpegang kepada amal tuh kayak apa, Garam? Contoh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Tadi baca astaghfirullah kalau lah, astaghfirullahaladzim. Yang tersalah tuh kayak ini. Inya berprasangka bahwasanya dengan istighfarnya Allah mengampuninya. Orang lain. Ya Allah, ulun beristighfar lawan pian ya Allah, bukan karena ulun hebat beristighfar. Bukan karena istighfar ulun yang banyak ya Allah, bukan karena istighfar ulun yang hadir lawan pian ya Allah, tapi karena pian emang maha paampun ya Allah. Itu kebanyakan kita itu. Astagfirullahaladzim, Allah Ta'ala mampuni dosa pun Anda. Pegangannya kepada amal. Jangan. Ya Allah, lain istighfar ulun ya Allah lain. Tapi napa pian yang al-ghaffar pian ya Allah. Pian al-ghafur ya Allah. Ghaffarud dzunub, Ghafurur Rahim. Pian yang maha pengampun ya Allah. Ulun jadi kada tahu juga istighfar ulun diterima pian kah? Kadakah? Nah, itu orang yang beradab lawan Allah. Ya, nya kada lawan dirinya kada. Astagfirullah. Mengucapkan alhamdulillah sama aja. Ya Allah, emang pian yang pantas untuk dipuji ya Allah. Kadanya lisan ulun nih Pang, ya Allah yang menyampaikan kepada syukur kada. Emang pian yang pantas untuk dipuji wahai Allah. Itu orang beradab lawan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan berpegang lawan amal. Amunnya orang, tanda orang Ibnu Athaillah Al-Iskandari, siapa yang berpegang lawan amal ketika inya dapat musibah, maka inya koler mengerjakan amal itu lagi. Misal membaca sembahyang, misalnya sembahyang witir. Tak sembahyang witir. Kawa 11 rakaat sembahyang witir. Alhamdulillah kawa. Lalu isuk keuyuhan, imah begawi. Keuyuhan. Lalu kawa mengerjakan 3 aja. Misal. Lalu inya kenapa? Nuqsanur raja. Ketika itunya mengurangi apa? Mengurangi rasa ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya apa? Akhirnya meninggalkan apa? Meninggalkan sembahyang witir. Akhirnya kenapa? Aku kada kawa istiqomah juana 11 rakaat. Berarti berpegang kepada amal. Orang biar kena isuk 3, isuk amun ada kesempatan 11 saja pulang. Jangan tertipu lawan amal. Kita begawi kada bukan amal kada. Kita begawi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu termasuk untuk memperkuat iman jiwalah. Ketika kita beristighfar, ketika minta ampun lawan Allah, ingatkan ketika minta ampun lawan Allah, jangan sampai berprasangka bahwasanya istighfar kita yang pantas untuk kita mendapatkan ampunan Allah. Bukan istighfar kita yang paling hebat, bukan istighfar kita yang paling banyak kada, tapi pian ya Allah yang Maha Pengampun. Paham ya kalau lah? Nah, itu jadi malam ini mungkin dapat itu karena istighfarnya nyaman tak. Astagfirullahaladzim. Dan Allah Ta'ala juga yang membimbing lisan kita untuk bisa beristighfar. Amunnya kada, kayak bagi anak beristighfar. Itu salah satu tanda orang tawadhu. Inya rancak beristighfar. Makanya lah bukan tawadhu itu orang, hakikat tawadhu inilah bukan orang itu merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya itu bagus. Orang merendah diri terus, merendah di hadapan manusia, merendah di hadapan makhluk Allah Ta'ala. Bagus kalau lah merendahkan diri itu kalau lah. Tapi sebenarnya orang yang hakikat tawadhu, orang itu ketika direndahkan, tapi inya sabar. Ketika inya direndahkan lalu inya merasa rendah. Jangan orang tuh kebiasaannya kayak itu.
Kiranya tawadhu tuh rendah hati, rendah bina. Hati kayak apa? Perendah tapi hatinya takabur. Bisa aja merasa tawadhu yaitu yang merasa tawadhu ini tak. Yang merasa tawadhu. Nah, itu kita bahas supaya kita karik nih penyakit-penyakit hati ini nah. Wabil khusus yang bepandir dulu. Yang bepandir dulu hendak umpatan jualan kayak itu. Ya. Hakikat tawadhu bukan kita itu merendahkan diri. Merendahkan diri itu bagus. Tapi hakikat tawadhu itu kayak apa ketika kita direndahkan orang lain. Bukan kita merendah diri, tapi ketika kita direndahkan. Misal direndahkan itu dari berbagai makhluk lah. Siapa aja makhluknya? Anak kah menyambati kita? Bini kah menyambati kita? Murid kah menyambati kita? Orang kampung kah menyambati kita? Kayak apa hati kita? Makanya jar Habib Umar, ini dimasukkan ke dalam ke dalam istighfar kita akan menjadi sempurna. Istighfar tersebut istighfar yang didasari dengan adab kepada Allah dan tawadhu hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh direndahkan ya. Makanya jar Habib Umar napa jar beliau rasanya sudah ulun singgung di majelis di dalam sana di Nakatani. Kenapa? Orang tuh apabila kena musibahnya ini dicaci maki orang, dihina orang, yang menghina yang mencaci maki lah, batu pulang apa? Disambati orang, dizalim orang, dihasut orang. Nina, apabila kita kena musibah yang kayak ini, lalu ini orangnya siapa aja lah, anak kah, bini kah, siapa aja yang merendahkan kita, murid kah, sekalipun binatang menyokau pandir. Seandainya tuh binatang ada yang ulut-ulut kita warik kan misalnya lewat di rulunya kita. Misal siapa aja amunnya di hati kita ada sangkal. Amun di hati kita ada sangkal, ketahui jar Habib Umar, Allah belum mengandak sifat tawadhu di hati kita. Biasanya kita lawan keluarga kita nih, lawan anak kan misalnya anak menyambati hati kita jangan sampai bujur bang kita sangit, tapi jangan sampai hati kita terbawa emosi. Amunnya sudah terbawa emosi, lah barang. Oh berarti kita masih merasa sombong masih. Belum lagi hakikat tawadhu itu datang. La ilaha illallah. Ini baca istighfar juga. Ulun baca istighfar dengan hati tunduk, tawadhu kepada Allah ada. Itu bagus juga, tapi yang lebih bagus kayak apa hati kita beradab lawan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkanlah dua. Ketika beramal jangan berharap dengan amal, tapi berharap dengan Allah yang memberikan kita taufik untuk beramal. Jangan berharap lawan amal. Amal kita ini belum tentu diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada amal yang pasti diterima, yaitu salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan diterima ini ya Allah salawat kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Terus yang kedua, ingatkan ini bawa bulik nah. Artinya yang pertama jangan berharap kepada amal, akan tetapi berharap kepada Allah yang memberi kita taufik untuk beramal. Tandanya orang yang berharap dengan amal, ketika ia beramal lalu ada sedikit goyang. Imbah goyang itu lalu meninggalkan. Nah itu lawan amal tuh. Baca Yasin. Makanya kada kabul hajat nih. Bah, kenapa jika ada kabul hajat nih jar? Lalu ampih baca Yasin. Ma'amalakan saban hari jar supaya sugih. Nah itu karena sebab kada karena Allah. Lalu kada ada sugih ampih. Nah ya lawan amal tadi. Harusnya kada kayak itu. Kita berharap kepada Allah yang memberikan kita taufik untuk beramal. Itulah. Yang kedua, ingatkan jangan, makanya malam tadi ada yang bertakun lawan Habib Ibrahim. Ulun mau umpati ulun di rantau malam tadi mau umpati itu. Singgah di masjid. Santai membuka live juga. Masya Allah. Ada yang bertakun amalan supaya apakah ada penyangitan kan? Sebenarnya amunnya cobalah di dalam riwayat Imam Bukhari ada satu sahabat yang meminta, ya Rasulullah awsani.
Ya Rasulullah, beri ulun nasihat. Ya Rasulullah sebutin, la taghdab. Ya Rasulullah, ausani la taghdab. 3 kali. Ya Rasulullah, ausini la taghdab. 3 kali. Ya Rasulullah, beri pangwasiat, jangan penyangitan ya Sidin. Yang kedua, ya Rasulullah, lagi pang tambahi, jangan penyangitan ya Sidin. Yang ketiga, ya Allah, ya Rasulullah, beri pangulun nasihatna, jangan penyangitan ya Sidin. 3 kali. Kenapa garam? Jadi 3 kali ini Rasulullah menyambat. Emang sifat penyangitan ini kebanyakannya kada lepas daripada ada sifat takabur di dalam hati. Seandainya orang itu bersih dengan sifat takabur, maka inya orang itu akan lemah lembut, dan sangitnya pun pasti sangitnya karena Allah. Ya tadi disambati orang sangit, nah itu takabur, itu belum lagi jar Habib Umar, belum lagi orang itu diberi Allah Ta'ala makam tawadhu, sekalipun merendah terus dipanggil nggih pun sekalinya mbah bongol aja misal aja panglah terlalu ada pada ini aja misalnya, apakah disambati orang pemalar benar ikam nijar amanya bujur juga, kenapa pemalarnya lalu sangit. Nah sangit itu sangit ya tadi Rasulullah taghdab, karena kita sangit itu menunjukkan di hati kita belum diandak sifat tawadhu. Siapapun yang menasehati kita itu, siapa aja, biasanya lah kita tuh amunnya disambati anak, disambati bini, lalu emosinya naik ya, kalau lah tahan nih, amunnya kita tuh disambati terima kasih, amunnya kawa cara menasehati kayak ini, buntung betuahai. Kayak itu bagus juga kalau lah menasihati pakai hikmah kah dulu, masakan yang paling nyaman yang aku ketujui dulu, jangan asam kah dulu misalnya, pakai ayam panggang kah misalnya, kalau lah nah hanya pintar nasihati, maka itu mau langsung nasihati, amun ikam nangka itu aku bisa sangit, itu menunjukkan bahwasanya sifat tawadhu itu sudah diandak di dalam hatinya. La ilaha illallah. Nah, itulah artinya barang siapa melakukan sesuatu dosa, timbullah di hatinya noda hitam. Jika ia bertaubat, nah ini bertaubatnya, makanya bertaubat nih. Hatinya menjadi bersih, tapi bertaubatnya ketika kita beristighfar kepada Allah. Ingat akan, bukan istighfar kita yang hebat, bukan istighfar peguruan yang hebat, bukan istighfar di majelis yang hebat, bukan istighfar apa pulang? Istighfar kita yang paling banyak kada, tapi pian ya Allah emang maha pengampun, sekalipun ulun kada ikhlas pian tetap maha pengampun ya Allah. Ini itu kayak apa Allah kada nak ngampuni, nang itu hatinya kita. Ini baru be istighfar lawan Allah, astagfirullahaladzim. Lalu inya merasa dengan istighfarnya tadi Allah mengampuni, kada kurang adab lawan Allah subhanahu. Padahal sidenya memberi kita taufik untuk beristighfar tadi. La ilaha illallah. Itulah jadi bersih. Jika ia tidak bertaubat, noda itu bertambah hingga hatinya menjadi hitam. Ya Allah, jaga ya Allah hati-hati kami ya Allah, hati keluarga kami ya Allah, hati orang yang suka hadir majlis kami ya Allah, hati mereka yang cinta dengan Engkau ya Allah, hati dzurriat kami ya Allah, daripada noda hitam ini ya Allah, daripada suka dengan maksiat ya Allah. Itulah noda yang dimaksud di dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. La ilaha illallah. Mudah-mudahan tadilah hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih buruk dan lebih berbahaya atas manusia di dunia, di akhirat daripada dosa-dosa. Ya Allah, inilah dosa kita ini terlalu banyak, padahal itu buruk benar, artinya berbahaya benar. Berbahaya benar kita namanya sudah di akhirat, apa yang maulah kita bahaya? Sebenarnya dosa kita yang maulah bahaya.
Tapi dengan kita ketujuh mudah-mudahan kita diampuni dosa kita lah, habis dosa-dosa kita ini dan berataan dengan berkat ilmu, dengan berkat ibadah, dengan berkat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ia ditimpa musibah dan gangguan kecuali dari sebab dosa. Kada tapi payu dagangan dosa kita, kada tapi perajakian dosa kita, kena musibah dosa kita. Kenapa garang Allah tuh terlalu sayang orang umat Sayyidina Muhammad telah amunnya, tapi amunnya orang paham. Biasanya orang itu begaduh lawan Allah, ya Allah ya. Nah ini sebuting lagi nah, siapa yang percaya nah, ulun yakinnya bebuan pian percaya berataan nah, setiap musibah itu pasti akan mendatangkan apa setelah musibah itu apa biasanya? Apa ngaranya yang baik itu apa? Setelah musibah akan datang pertolongan Allah lah, ya kalau lah, atau kegembiraan. Ya, setelah mendapat musibah kita tuh biasanya apa? Imbah garing, ampe garing kalau lah. Artinya dapat musibah, imbah dapat musibah tuh pasti kita mendapatkan kehimungan kalau lah, kebahagiaan lah. Apa kata-katanya tuh musibah tuh apa lah? Lawan kata musibah tuh apa? Ya. Lawan musibah tuh apa? Malihnya nyambat nikmat. Nah, nikmat aja artinya setelah datang musibah akan datang kenikmatan. Sudah itulah. Amunnya setiap orang berpandangan nangka itu, setelah apapun yang kita derita, setelah musibah akan datang nikmat. Sebenarnya itulah, amunnya setiap makhluk Allah berpandangan nangka itu, Allah akan memberikan inya pahala yang sangat besar. Ketika inya garing, oh Allah Ta'ala ini hendak memberi aku nikmat. Nah, pandangan nangka itu. Ini ketika lagi rugi, oh Allah Ta'ala ini hendak menyuruh aku supaya berhikmat berdagang, berhikmat menuntut ilmu supaya berberkah daganganku. Lalu Allah Ta'ala kena memberikan aku nikmat. Nah itu pandangannya terus. Ketika mendapatkan kesusahan, lalunya berpendapat, ya oh ini berarti Allah Ta'ala ini hendak memberikan aku kenikmatan. Nah imbahnya nih, itu amunnya seberataan orang berpikiran nangka itu, maka akan Allah Ta'ala beri inya ganjaran yang sangat besar. Dengan apa nah? Dengan husnudzon kepada Allah, sangka baik lawan Allah. Makanya ketika orang garing, setiap orang garing itulah diberi Allah Ta'ala ujian garing, inya prasangka baiknya apa? Oh Allah Ta'ala ini hendak mengampuni dosaku. Oh Allah Ta'ala ini hendak memberi aku nikmat. Nah ketika aku garing nih, mimbah garing itu nyaman kalau lah. Oh ini pengerasanya orang sehat. Nah ketika orang berprasangka nangka itu, belajar bahwasanya kita itu berprasangka baik lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berpendapat bahwasanya setiap musibah akan menjadi nikmat, maka itu adalah hakikat daripada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya orang berpendapat bahwasanya setiap musibah akan mendatangkan nikmat, maka inya akan diberikan Allah Ta'ala ganjaran dengan husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kalian maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan sebagian besar dari kesalahan kalian. Itulah ini artinya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ini amunnya orang memahami ayat ini kasih sayang Allah Ta'ala luar biasa. Kasih sayangnya luar biasa. Jangan Allah Ta'ala apa yang menimpa lawan ikam tu, jangan Allah Ta'ala sebab bebuhan ikam jua, tapi aku hendak bebuhan ikam tu paham. Ketika aku beri musibah, ayo husnudzon lawan aku. Ketika aku memberi musibah, ayo kembali ikam lawan aku. Ketika aku memberi musibah, ayo ingat nikmat aku banyak benar sudah yang aku beri lawan ikam. Sebenarnya ketika orang mendapatkan musibah, sebenarnya rahmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan kita mau mengamalkan inilah
Kesimpulan daripada pelajaran kita malam hari ini, ampun. Yang kedua, ketawaduan. Ini yang paling penting benar nah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu? Nah, tawadhu ini nang kayak apa, Garang? Ketawaduan itu bukan ketika kita merendahkan diri, tapi ketika kita direndahkan oleh orang lain. Contohnya, kita dihina orang, padahal orang itu kada bujur, padahal kita kada bujur, maikam nikah ini direndahkan orang kita, kayak apa hati kita? Amun hati kita tuh sangit ketika direndahkan oleh orang lain, siapapun orang itu, maka belum lagi kita itu diberikan sifat tawadhu kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, ketika kita mendapatkan musibah, langsung berpikir, ya Allah, ini pian hendak memberi ulun nikmat pastinya Allah. Amun orang berpikiran nang kayak itu, setiap kita mendapatkan musibah, oh Allah hendak memberi aku nikmat, itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala ganjaran. Kenapa? Karena ini baik sangka lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, bukan istighfar kami ya Allah yang bisa membuat kami diampuni ya Allah, akan tetapi ampunan Engkau yang terbesar ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa orang-orang kampung kami ya Allah, ampuni dosa umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena emang Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengampun ya Allah, dan Engkau ya Allah yang Maha memberikan keampunan yang luas ya Allah. Dan mudah-mudahan dengan ampunan kita beradab kepada Allah, membawa kita kepada berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Jadi perguruan kami, amalan yang paling cepat atau amalan yang paling nyaman hendak mendapatkan husnul khatimah, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Ketika kita baik sangka lawan Allah, baik sangka lawan hamba Allah, maka mudah kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah.